Apa pengalaman Nina? How do you feel when the first time you have to lead your friend? Oh, the first time I was terrified. I was so scared. Why you're scared? You're still like really scared, like seeing a ghost or what? No. I think more because, especially with the MUN team, once everyone is decided to be on the team they're picked, you know that they're very smart because they were picked because they were smart. And so it's kind of this pressure because you know that you're leading a team of very smart, capable people, and you have to make sure you know how to organize them. You have to make sure to be assertive because they're all smart enough. They're all like assertive enough to make their own decisions too. You have to make sure that everyone still does what they need to do. Itu mungkin tantangannya Bang Ronald. Juga mungkin sama dalam konteks sekolah ataupun organisasi atau dengan profesional ya di kantor. Bagaimana kalau kita harus memimpin orang yang lebih pinter, lebih tua, atau punya pengalaman yang lebih, itu bagaimana? Padahal mungkin kita tidak selalu lebih dari mereka juga. Gitu. Okay. Jumpa lagi dengan Leadership Toolbox Podcast bersama saya, Ronald Tuhatu, psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Kali ini, edisi spesial kita, saya ditemani oleh Mbak Puri, seorang praktisi komunikasi yang nanti akan ada juga special guest star, anaknya Mbak Puri, namanya Nina, yang akan bercerita tentang pengalamannya. Nah, Mbak Puri, terima kasih atas waktunya dan terima kasih mau menjadi tamu saya nih kali ini. Sama-sama, saya juga senang ketemu Rana. Oke. Nah, jadi Mbak Puri, kali ini kita akan bercerita tentang leadership ya, tentunya sesuai dengan podcast kita. Tapi sering ada pertanyaan, kan ini pertanyaan klasik. Kepemimpinan itu apakah dilahirkan atau bisa dilatihkan? Nah, kita akan membahas hal tersebut di sini. Nature atau nurture kepemimpinan. Dan saya mau menanyakan langsung pengalaman Mbak Puri, bagaimana dengan anaknya Mbak Puri, bagaimana memberikan pelatihan tersebut. Nah, sebelumnya Mbak Puri berapa nih anaknya? Anaknya cuma satu. Satu. Berapa umurnya sekarang? Sekarang hampir 17. Hampir 17 ya? Kelas 11. Kelas 11 ya, oke, baik. Mungkin lebih baik kita panggil anaknya langsung. Oke, ya? boleh. Oke. Ya, kita panggil Nina untuk bergabung dengan kita kali ini. Hai Nina. Halo Nina. Hai Nina. Selamat datang. Welcome to the Leadership Toolbox Podcast ya. Jadi senang sekali Nina bisa bergabung. Tapi sebelum dengan Nina, saya mau tanya dengan maminya Nina dulu ya. Nah, kalau Mbak Puri sendiri ya, bagaimana dalam pengasuhan sehari-hari untuk mulai memperkenalkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Nina? Jadi dari kecil memang saya beri kesempatan kepada dia untuk berkembang menjadi dirinya sendiri. Karena seperti mungkin Ronald juga ketahui bahwa leadership itu bisa berkembang keluar kalau kita bisa memimpin diri sendiri dahulu. Oh, jadi leader of self terlebih dahulu yang dikembangkan ya. Betul. Baik. Baru kalau bisa leader of self, baru bisa nanti leader to others. Ya. Betul. Nah, itu dalam pola asuhnya sendiri bagaimana yang Mbak Puri lakukan? Mbak Puri bisa ceritakan bagaimana selama ini pola asuh yang Mbak Puri terapkan kepada Nina untuk melatihkan kepemimpinan tersebut? Kalau dari saya, setiap kali dia bisa melakukan sesuatu, itu saya beri dia kesempatan. Jadi misalnya begini, untuk membersihkan kamar, saya beri dia tanggung jawab dan saya beri dia kepercayaan untuk membersihkan sendiri. Jadi itu adalah tanggung jawab dia dan saya tidak akan membersihkan kamarnya. Jadi dia tahu kalau tidak membersihkan kamarnya, ya kamarnya berantakan. Oh, oke. Gitu. Berarti sejak kecil sudah diberikan tanggung jawab ya? Betul. Ya, untuk mengurus kamarnya sendiri yang merupakan tempat dia banyak menghabiskan waktu nantinya. Begitu juga dalam belajar. Jadi dari kecil itu sejak kecil ya Nina ya, saya selalu tanya ke dia ketika dia pulang sekolah, setelah istirahat dan snack, saya tanya waktunya mengerjakan tugas, saya tanya ya sama Nina, oke, sekarang ada tugas apa? Kemudian saya kasih kesempatan, Nina mau mengerjakan tugas itu sendiri, ya, atau mau ditemani Mommy. Karena kalau mau mengerjakan sendiri silahkan, nanti setelah selesai, saya akan lihat, saya akan cek, tapi kemudian itu membuat dia belajar untuk mengatur waktu sendiri, belajar sendiri, jadi lebih mandiri. Oh, jadi sejak kecil sudah dilatih misalnya tadi memilih ya, mau ditemanin atau bisa belajar mandiri. Betul, berusaha belajar sendiri atau mau ditemani mama. Mengatur waktu juga ya. Betul. Jadi sejak kecil sudah diberikan tanggung jawab dan secara berkala diberikan
Pilihan. Pilihan, ya. Betul. Oke. Dan itu saya rasa pilihan itu juga salah satu cara orang untuk belajar mengenai leadership ya, Aha. kepemimpinan. Kalau dia bisa memilih untuk dirinya sendiri dengan bijak, Ya. mungkin dia juga bisa akan lebih bijak memimpin orang lain. Leader of self ya. Betul. Ya. Baik, nah sekarang kita coba ke Nina nih sendiri. Nina, saya dengar dari Mami aktif di MUN ya, model UN ya. Yeah. Nah, can you tell us about your experience? Yeah. What is actually MUN? Pakai bahasa Inggris ya. Ya, boleh. Minta maaf ya karena Nina sekolah di Nina sekolah di JIS ya. JIS dan lama tinggal di Amerika, jadi bahasa Indonesianya kurang lancar. Mohon ya. Sebenarnya nggak perlu minta maaf, justru bagus, nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan. Go ahead, Nina. Okay. Well, MUN is Model United Nations, so it's very similar to the United Nations. So we will debate kind of in the same procedure as the United Nations. We will be within 6 committees, more or less, and each of us will represent a country. And so we will have to debate based on that country stance rather Yeah. than our own opinions, for example. So, when you involved in that MUN, you also lead your team, right? Yeah, Yeah. especially in Apa pengalaman Nina? How do you feel when the first time you have to lead your friend? the first time I was terrified. I was so scared. Why you're scared? You're still like really scared, like seeing a ghost or what? No, I think more because, especially with the MUN team, once everyone is decided to be on the team they're picked, you know that they're very smart because they were picked because they were smart. And so it's kind of this pressure because you know that you're leading a team of very smart, capable people, and you have to make sure you know how to organize them. You have to make sure to be assertive because they're all smart enough. They're all like assertive enough to make their own decisions too. You have to make sure that everyone still does what they need to do. Itu mungkin tantangannya Bang Ronald. Juga mungkin sama dalam konteks sekolah ataupun organisasi atau dengan profesional ya di kantor. Bagaimana kalau kita harus memimpin orang yang Lebih pinter, lebih tua, atau ya. punya pengalaman yang lebih, itu bagaimana? Padahal mungkin kita tidak selalu lebih dari mereka juga. Gitu. Oke. Nah, sebelum saya jawab itu, saya mau tanya juga, Mbak Puri kan dulu kan kita pernah sama-sama ikut program kapal Asia Jepang ya, dan Mbak Puri jadi youth leadernya. Betul. Tadi kan Nina perasaan pertamanya terrified ya? Apa sih bahasa Indonesia itu? Ketakutan. Ketakutan ya. Sangat ketakutan. You have to, tapi takut in a good way, sense ya. You have to lead people smart dan you dan assertive ya, bagaimana. Nanti later I will ask you follow up question, but I just want to ask your mom. Bagaimana perasaan Mbak Puri ketika harus memimpin teman-teman dari berbagai provinsi yang mereka juga nomor 1 dari provinsinya. Betul. Dan lebih tua beberapa lebih. Nah, gimana caranya? Sebenarnya bukan hanya dari berbagai provinsi tapi juga berbagai negara ya, karena dalam SG Group itu kan jadi group leader. Betul. Ya sebenarnya ketika itu saya merasa memimpin itu bukan sekedar status ya, tapi lebih kepada cara kita memfasilitasi kelompok. Jadi betul. Ya. Karena buat saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa melayani anggotanya. Jadi atau memfasilitasi anggotanya. Jadi pendekatan saya lebih kepada sebagai teman, kami setara, semua setara, tapi apa yang bisa saya lakukan agar tim saya atau kelompok saya atau delegasi saya bisa lebih maju. Jadi itu tugas saya. Gitu. Menempatkan mereka pada kesetaraan ya. Betul. Jadi kalau katanya first among equal, meskipun kita setara, tapi tetap Puri juga menjadi tokoh panutan juga bagi mereka dalam beberapa hal ya. Ya karena saya rasa begini ya, karena kalau bicara tentang mereka lebih ada yang banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih tua usianya juga, gitu. Tentu saya harus lebih menghormati mereka. Karena buat saya kalau kita memimpin suatu kelompok atau grup itu yang penting bukan saya merasa lebih atau saya harus dicontoh, bukan, tapi memimpin itu esensinya adalah mengerti dan memfasilitasi kelompok tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, itu kan secara normatifnya, maksudnya kerangka berpikirnya. Sekarang kalau berbicara dengan teman-teman yang lebih senior gitu ya, bagaimana caranya, spesifiknya Puri apa kalau misalnya minta mereka melakukan suatu tugas, bagaimana cara Puri berbicara dengan mereka? Yang pertama saya lihat dulu ya usia ya, karena kita orang Asia, jadi kita selalu melihat usia itu penting. Betul. Karena ada semacam struktur sosial, begitu. Nah, kemudian saya akan lihat juga dari mana asalnya dan latar belakangnya. Gitu. Jadi saya budaya ya, konteks budaya orang tersebut. Betul. Jadi
Dan saya karena saya juga wartawan, jadi saya pakai latar belakang saya di media. Bagaimana saya bisa mengerti orang tersebut, kira-kira apa yang bisa berempati dengan orang tersebut. betul, ya. Dan kalau kita bisa membangun koneksi atau hubungan yang baik dengan orang tersebut, maka komunikasi akan lebih baik dan apa yang ingin dicapai bersama atau saya minta tolong kepada dia untuk melakukan sesuatu akan dilakukan dengan baik. With you, Nina, kan I believe you half Indonesian, ya. How you deal with people from your team member from other countries? How you try to understand the culture context when you want to distribute the task or whatever the assignment? Well, I think just as unique in that, well, it's international obviously, so I think everyone is kind of, well, mostly is kind of used to the American way of education. Okay. So in a way, I think we all kind of think the same way in regards to how we tackle a problem, or perhaps how we look at writing a resolution or working together. And I think just the most important thing to remember is that there's not one person that's necessarily smarter than you or deserves more to be on the team than you. You were chosen specifically for a reason, Right. to be a leader, and perhaps you don't have the most experience, but maybe you make up for it because you're very focused or you're driven. There's a reason why you were picked, and I think you need to remember that. So you don't assume that when they assign you as a leader, you are the smartest among them. Yeah. Okay, that's very good. That's very humble. Karena saya yakin ya, dalam satu kelompok itu pasti masing-masing anggota punya kelebihan sendiri-sendiri. Betul. Dan itulah yang kita sebagai pemimpin, bagaimana bisa membuat anggota yang memang punya kelebihan ini bisa berkembang dan justru membawa kelebihannya itu untuk kebaikan bersama. Okay, Nina, when you have a conflict with or different opinion with your team member, how you approach that situation? Well, with MUN, I think it's difficult because it's centered around debate, so everyone is very good in an argument. Yeah, so I it's just can a lot of imagine that. people. Yeah, so I think what's important is to make sure that everyone can state their opinions, because there's usually... So you give them time to express their opinion? Yeah, everyone needs to be able to express their own opinions. It's kind of similar to United Nations in a way, because everyone... But every isn't country... it tiring, listen to all... I mean, if I'm a leader, listen guys, I'm the leader. I think you know that I can speak, or I don't know, what it? But mungkin itu perbedaan mendasar asumsi pemimpin seperti apa, itu yang dipunyai banyak orang kan beda-beda ya. Kalau buat saya atau mungkin juga buat Nina, itu memimpin itu lebih kepada mendengarkan. Ya, memfasilitasi, mendengarkan ya. Karena a good leader is someone who can listen and who can also help facilitate. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh-nyuruh atau memberi instruksi. Ya kalau kita kan biasa di Indonesia kan udah bos kan nyuruh kan. Iya, beda ya, beda pendekatannya. So if you reach a certain point where there is no agreement, how you solve that? There's a conflict or I think disagreement. at that point, that's when you have to realize that you are in a leadership position, so you do have, maybe not the power, maybe power is the wrong word, but you do have the jurisdiction to speak up and maybe separate those who are conflicting. Or if it's MUN, for example, save it for the debate, because you want to keep that passion for when you can actually use it, instead of it being unproductive when you're just making a resolution, for example, because that you need to collaborate. That's not the time where you need to fight or debate with different stances. Yeah, I just asked your mother about how your mother raised you. So what do you think you learned from the way your mom? Oh no! How do you feel? When you were given responsibility to taking care of your room, how does that experience help you when you lead the team? I do want to say my mother, we do fight a lot, I think. Or well, no, maybe fighting is the wrong. Good fight. No, because that's actually how I know. Bagaimana saya tahu anak saya itu bisa mungkin suka MUN itu awalnya adalah karena memang dia dari kecil argumentatif ya. Dan itu mungkin saya rasa juga karena sejak kecil, sejak dari dia kecil itu saya kalau melarang atau meminta dia melakukan sesuatu selalu menjelaskan kenapanya. There's a reason why. There's a reason. Yeah. So jadi dia terbiasa berpikir seperti itu. So it's in some way contribute to your development as a person. I mean,
Ya. Ya, Hmm. jadi Ya. dia terbiasa berpikir sebab akibat dan kemudian dan dia bisa membuat argumentasi yang kuat bahkan Ah. ketika dia masih kecil pun. Jadi Oke. karena mungkin terbiasa, saya juga begitu. Oke. Dan akhirnya ketika di MUN itu Ya. dia menemukan media. So you don't need to practice anymore. Yes. Seriously, Kalau train sense itu begitu. karena selama ini prakteknya di rumah sama saya debatnya. Daripada debat sama ibunya mendingan debat di MUN. What are one or the two things that you learn as you know when you lead your team? What are the things that you will contribute to your development later on? That's a good question. That's a heavy question. Yeah, I mean, what you can learn, and then maybe you can share that experience, the key learning that you got from participating in MUN. I think being able to look at different perspectives, because in MUN, when you're representing a country, sometimes, for example, okay, I won't say a country because but sometimes you'll be given a country that you don't agree with. Yep. They have different stances than you, but you still have to argue that stance, which means I'll do for them, even though it's not. even if you disagree, Right. yeah. Yeah. So that means you still have to be persuasive. You still have to try to convince every other delegate in the committee, which means you have to be not necessarily open, but you have to see the incentives or the motives behind why a country or a person would choose to act this way. Mungkin itu juga yang kita pelajari di rumah juga mungkin ya, karena saya terbiasa juga dengan Nina, kalau dia punya pendapat kita dengarkan dari kecil. Meskipun dia masih kecil, tetap pendapatnya itu penting, So dihargai ya. didengarkan, betul, Ya, dihargai. didengarkan. Jadi dan tidak selalu pendapatnya harus sama dengan kita. Oke. Jadi meskipun dia anak dan kita orang tua, selalu kita berdiskusi. Kalau ada perbedaan pun tidak apa-apa. Jadi ada yang kalau kita bilang bahasa Inggris itu agree to disagree. Oke. Ya, jadi kalaupun kita berbeda, it's okay. Ya. Tapi kamu punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan itu Ya. akan dihargai. Gitu. Tapi tidak semua orang loh bisa tidak semua orang bisa kuat memiliki pola pengasuhan seperti itu ya. Mau menghargai pendapat seorang anak kecil kan. Kalau kita orang tua kita biasa tradisional pikir ya kamu anak kecil taunya apa. Tapi ya itu ya salah satu keuntungan ketika Nina dan Puri dibesarkan di dalam konteks sistem pendidikan yang berbeda dengan Indonesia ya. Betul. Tapi mungkin itu juga karena kami juga tinggal di banyak negara, antara lain di Indonesia, di Vietnam, di Amerika. Ya. Nah, kami juga jadi belajar bahwa ada banyak cara yang orang lakukan dalam kehidupan. Betul. Kemudian ada pola pikir yang berbeda, Ya. ada cara hidup yang berbeda, ada budaya yang berbeda, ya kan? Jadi seperti kata Nina, kita bagaimana kita memberi ruang kepada perbedaan itu. Dan itu menurut saya juga bagian dari kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, Ya. bagaimana kita bisa memberi ruang pada perbedaan dan menjadikan perbedaan itu justru menjadi suatu kekuatan kepada tujuan yang kita ingin capai. Mau mendengarkan orang lain ya, itu Betul. paling pertama ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Apa satu DNA Indonesia yang Mbak Puri wariskan kepada Nina? Waduh. Satu nilai Indonesia. Kalau kan nilai budaya Indonesia yang tetap Mbak Puri sebagai orang Jawa. Orang Indonesia, wariskan. saya orang Indonesia. Ya. Karena Apa yang Mbak Puri wariskan coba Iya. kepada Nina? yang mungkin tetap saya ingatkan kepada Nina, meskipun dia juga setengah Amerika, setengah Indonesia dan besar di banyak negara, adalah selalu menghormati orang yang lebih tua. Oke. Karena mungkin kalau di Amerika ya, budaya Barat itu Ya. kesetaraannya mungkin lebih Lebih jelas ya maksudnya. jelas, ya. sehingga usia tidak menjadi Bukan menjadi strata sosialnya tidak seperti kita di Tapi Indonesia. kalau buat saya, karena saya orang Indonesia dan seorang Asia, saya tetap bilang sama Nina, tetap menghormati orang yang lebih tua, tetap menghormati orang tua. Karena bagaimanapun orang tua itu sudah lebih lama hidupnya. Iya, betul. Nah, harapannya adalah dalam hidup yang lebih lama itu sudah ada pengalaman yang lebih, kemudian juga mungkin ada keterampilan, kebisaan yang lebih dan Pengalaman, jam terbang. Betul, pengalaman yang lebih yang mungkin kita bisa belajar dari mereka. Iya. Gitu. Mbak Puri, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Jadi teman-teman, tadi kita telah melihat bagaimana pola asuh yang diberikan oleh Puri sebagai ibu kepada Nina berdampak kepada perilaku Nina, ya. Apalagi dia dibesarkan dalam situasi cross cultural ya, budaya Amerika dan Indonesia, dan pengalaman Nina
ketika harus pertama kali memimpin, ada perasaan takut, dan ini suatu hal yang wajar. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kepemimpinan harus dilatihkan sejak kecil. Sama seperti seorang atlet ya, Iya. seorang atlet terkenal, kalau dia sudah punya bakat, tapi kalau tidak dilatihkan, tentunya tidak akan bisa menjadi atlet yang terkenal. Anda. Baik, terima kasih banyak untuk tamu spesial kita kali ini. Saya Ronald. Saya Puri. Saya Nina. Jumpa lagi di episode berikutnya dalam Leadership Toolbox Podcast.